Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Galeri Sineret yang saya cintai. Selamat datang di episode kedua Galeri Sineret Cirebon. Pada hari ini saya akan membahas yang berjudul Keris Tangguh Segaluh. Pada episode ini, saya akan membahas dua review dua keris, sama-sama keris Segaluh. Kita mulai dari namanya, pengenalan, lalu ciri khasnya, lalu diakhiri dengan review dua keris Tangguh Segaluh. Kita mulai dari namanya, pengenalan Kerajaan Segaluh. Kerajaan Segaluh diperkirakan berdiri sejak abad ke-8 di area Jawa Barat, Pasundan, di mana Kerajaan Segaluh ini adalah penerus dari Kerajaan Tarumanagara. Jadi teman-teman harus menghilangkan dulu sosok yang namanya Prabu Siliwangi Pajajaran atau Sinuwun Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Ini bahkan sebelum adanya Pajajaran, teman-teman. Belum ada yang namanya Cirebon. Jadi ini masih corak Hindu-Buddha, masih mengikuti khasan dari Tarumanagara. Menurut peneliti, area kekuasaan Kerajaan Segaluh ini meliputi area Bogor, terus area Ciamis, Jawa Barat bagian selatan, terus Cirebon yang pasti, Sumedang. Tetapi yang menjadi keputusan yang pasti bahwa Majalengka, teman-teman, itu merupakan area yang masuk dalam kekuasaan Kerajaan Segaluh. Jadi Segaluh ini yang sangat luas sekali, teman-teman. Nah, pada era Tosan Aji ini terciptalah yang namanya Tosan Aji berupa keris dan kujang. Karena yang kita tahu, kujang itu merupakan pusaka dari tanah Pasundan, dari kata kutiyang, sebuah alat perkakas tani yang diangkat statusnya menjadi pusaka di tanah Pasundan. Kalau tentang Tosan Aji tombak, itu sebelumnya saya belum ketemu yang namanya tombak pada era Segaluh. Nah, tetapi ini yang menjadi menarik, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu bahwa pada era Segaluh ini kita sudah mengetahui yang namanya keris pada era Segaluh ini sudah terlihat modern. Modern dalam hal ini adalah rancang bangunnya jelas, komposisi materialnya jelas, baja, besi, pamor. Lalu sudah ada yang namanya looknya sudah jelas, walaupun mungkin ada di daerah area lain seperti Kediri dan Singosari sudah ada yang namanya keris berlook, sudah ada. Tapi kita fokusnya pada keris Segaluh dulu. Jadi ada bentuknya sudah ada, materialnya sudah ada, looknya sudah ada. Nah, tetapi ini, teman-teman, condong leleh tentang kemiringan dari sebuah bilah itu. Di era Segaluh ini, condong lelehnya sudah ada
Bahkan nanti yang saya tunjukkan, condong lelehnya termasuk ekstrim untuk sebuah keris era sepuh. Kalau saya ukur-ukur perkisaran sekitar 45 derajat condong lelehnya dibandingkan dengan keris petok-petok gitu. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Karena kita lihat pada era Kediri, Singosari, Majapahit, teman-teman mungkin mengenal yang namanya keris petok, petok jalak, petok sigar jatung mungkin ya. Nah, itu kan bentuknya kan kita tahu bentuknya seperti itu, keleng. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, saya mungkin akan menunggu yang namanya masukan dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada masukan tentang mengenai ini, mungkin teman-teman bisa komen di bawah ini ya. Kenapa di era Segaluh, entah ini adalah sebelum Kediri atau Singosari, atau semasa Kediri atau Singosari, atau sesudah era Kediri atau Singosari, keris di Segaluh itu sudah mempunyai bentuk yang modern. Modern. Ada materialnya, ada pamornya, ada condong lelehnya, itu sudah ada di era Segaluh. Nah, mungkin teman-teman yang punya opini atas sangkaan saya, mungkin saya salah. Nah, mungkin kalau teman-teman punya sanggahan atau opini pendukung, saya sangat berterima kasih untuk teman-teman bisa komen di bawah ini. Kita lanjut lagi dari ciri khas keris Segaluh. Seperti pada video sebelumnya, bahwa mayoritas keris Pasundan itu garapan materialnya sederhana. Kalau saya bilang, menurut saya sendiri, komposisi bajanya sangat dikit. Ada komposisi bajanya, cuman tidak terlalu banyak. Maka dari itu, kebanyakan keris-keris era Segaluh ini kalau ditanting itu sangat tipis, setipis kertas tisu. Yang saya di video sebelumnya, setipis tisu itu kan tipis sekali. Lalu variasi pamornya sangat banyak. Teman-teman mungkin bisa melihat pada era Segaluh itu mayoritas adalah berpamor wasutah atau udan mas, atau yang mungkin agak naik dikit keris-keris Segaluh itu adalah Tirtatumetes yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ataupun ular lulut, ataupun sangat bervariasi sekali pada era Segaluh ini. Nah, sekarang pada acara intinya, video inti dari segala inti video ini adalah mereview dua keris era Segaluh. Yang pertama, teman-teman pasti sudah melihat pada episode sebelumnya, Ki Carubuk dengan garan bebekan khas Cirebon. Kita buka lagi ya. Inilah yang namanya Ki Carubuk Lot 9 pamor Tirtatumetes dengan ada Rojo Gundolonya, teman-teman. Apakah dari teman-teman yang sudah melihat episode sebelumnya sudah ada bayangan bahwa Raja Gundolo motif apakah ini? Kalau teman-teman sudah menemukan bayangan Rojo Gundolo ini, silahkan komen di bawah. Rojo Gundolo apakah ini?
ataukah ibu-ibu sedang menyusui, atau seseorang yang sedang duduk di batu karang, saya tunggu komennya. Lalu Tirtoptometes seperti ular ini, teman-teman. Kalau ini dalam hal condong lelehnya, ini sangatlah normal, seperti biasalah, seperti keris-keris Pasundan biasa, tidak terlalu ekstrim condong lelehnya. Lalu yang kedua, ini keris Segaluh juga, tetapi perabotnya perabot Surakarta dengan pelet yang sudah mumpuni. Kita buka. Inilah yang namanya keris Segaluh yang nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Kita rubuk. Kalau pada sampel yang kedua ini terlihat materialnya sangat gasrak, tetapi pamornya sangat nyekrak sekali. Estimasi ini pamornya berbahan meteorit dengan ada kilau-kilau sana sini. Kalau teman-teman nanti akan lihat ada kilau-kilau dari meteorit. Nah, yang saya katakan tadi mengenai condong leleh, mungkin teman-teman lihat dengan yang sabuk tadi ya. Coba mungkin teman-teman lihat. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ada beberapa keris Tangguh Segaluh yang punya condong leleh sangat ekstrim. Ini sangat miring daripada yang ini. Kalau saya sejajarkan, lebih ekstrim yang ini kan ya. Ekstrim sekali ini. Jadi itulah keunikan dari keris Segaluh, dimana walaupun sebagai periode yang sepuh, salah satu periode sepuh, kita tidak menemukan salah satu-satunya, tapi salah satu periode tangguh sepuh, kita harus menghormati, kita harus mengapresiasi keris, terutama keris Tangguh Segaluh. Dan yang pasti, keris Tangguh Segaluh itu sangat layak menjadi pusaka untuk kita semua. Keris Tangguh Segaluh bisa menjadi koleksi Anda, baik yang kolektor-kolektor pemula seperti teman-teman yang mungkin baru akan memulai perkerisan, pertosan ajian. Mungkin teman-teman bisa memulai dari keris ini. Apabila teman-teman atau adik-adik atau teman-teman yang aku pengen belajar koleksi keris, tapi aku belum tahu mulai dari mana. Galeri Cineret menawarkan untuk teman-teman maupun teman pemula ataupun teman-teman kolektor bisa mengkoleksi keris ini, bahwa keris ini sangat layak sekali untuk menjadi pusaka piandal teman-teman semuanya. Pesona keris Tangguh Segaluh. Demikian video pada hari ini. Saya harap saya sendiri dan teman-teman bisa sangat mengapresiasi keris-keris Pasundan, terutama keris Segaluh.
Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan tentunya untuk subscribe channel Galeri Cineret Cirebon. Terima kasih. Selamat siang. Salam hangat dari Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.